Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama di channel YouTube Siti Komaria. Ya, pada kesempatan kali ini Sitkom ingin curhat atau sharing itulah istilahnya. Nah, pada kali ini mungkin ada pelajaran yang bisa dipetik ya diambil, kalau yang kurang baik jangan diambil kayak gitu ya. Langsung saja. Gini guys, sebetulnya untuk saya sendiri itu tidak ada untuk niat untuk beli handphone ini. Karena apa? Karena ya prinsip saya itu gini ya, kalau selama masih bisa digunakan ya digunakan gitu loh. Kalau memang benar-benar kayak ndak bisa digunakan, baru dah beli kayak gitu. Dan ini bermula gini guys, ini pas sebelum Idul Fitri tahun ini ya, tepatnya pas puasaan. Itu kan pas Sitkom habis pulang beli cat buat cat di rumah, itu kan HP saya taruh keranjang, dan situ ada kayak desinfektan, itu saya taruh di situ yang di tempat ada celing. Nah kemudian itu kan saya juga lewat di daerah tempat-tempat yang jalannya ada kerodal-kerodal, dan itu mungkin ketumpahan cairan sama tempat jalan berkerodal, akhirnya menekan si di HP. Dan saat itu juga itu layarnya itu blank gitu loh. Terus beberapa hari itu layarnya tuh istilahnya kayak ndak sempurna gitu loh, tampil bisa nyala tapi ndak sempurna seperti bening gitu loh, jernih dan lain sebagainya. Akhirnya hingga sampai ya pas bulan Oktober itu, tepatnya kalau nggak salah 20 Oktober itu, nah itu puncaknya bener-bener blank gitu loh. Ya Allah, ada notif tapi memang layar nggak pernah nyala. Saya sudah mengusahakan untuk perbaikan servis di Jalan Karya Mata, dan sudah tanya bahwa ini layarnya rusak total gitu, dan untuk biayanya itu sekitar 450. Dan saya akhirnya mempertimbangkan lagi, aduh setengah juta, akhirnya bertekad untuk ada wacana untuk ini apa istilahnya, untuk beli aja sebenarnya kan layar gitu maksudnya. Kemudian juga sebelum tanggal 23 itu ya, tapi sebelum tanggal 23 itu gini, ada info gitu loh, karena iseng-iseng lihat Lazada itu, karena HP rusak itu iseng-iseng lihat Lazada. Nah akhirnya ada promo di tanggal 23 itu flash sale. Nah itu salahnya adalah HP Infinix Hot 10 dan baru rilis dan hanya ada di Lazada gitu. Dan saya tergiur gitu loh. Ya udah, mungkin ini Allah menunjukkan gitu loh, dengan cara ikut flash sale seperti itu. Nah akhirnya perjuangan bukan asal dapat gitu, ndak ya. Itu kan habis saya nge-save di Puskesmas itu Ledo Ombo pada Jumat itu. Nah itu saya setelah itu kan pulang langsung sampai sini jam 12-an. Akhirnya ke ini wifi corner kampus yang dekat perpustakaan itu. Nah di situ untuk menunggu flash sale sekitar jam 2-an kalau nggak salah itu. Nah setelah itu kan juga bermasalah juga, nggak bisa login sama akun pakai NIM gitu. Ternyata saya coba-coba bisa, ada mas yang bantu. Aduh ya, kalau daftar saya punya akun Lazada, namun itu ya apa ya lupa password, dan itu ndak ada di notif email bahwa lupa password Lazada itu. Nah akhirnya saya pikir balik, Hamin 30 menit 20 menitan saya akhirnya memutuskan untuk ke teman saya di Jalan Kalimantan 2. Aduh, saya tahu tanpa kontak-kontak memang HP nggak bisa apa. Akhirnya di sana itu gerbangnya ditutup. Akhirnya ya udah nggak usah Akhirnya saya muter balik ke Jalan Kalimantan juga, tapi di belakang KPR itu teman saya minta bantuan untuk pinjam HP atau laptop guna untuk ikut flash sale ini. Itu
bener-bener pas tepat pada itu. Untuk yang varian yang Cian itu yang agak hijau-hijau itu habis. Terus 64 juga habis, kan 64 lebih murah. Kemudian ada 128 dan itu tinggal warnanya grey gitu. Nah, itu saya ternyata ada pilihan COD gitu loh. Kayak gitu COD. Dan saya tapi menjelang-menjelang itu kan untuk klaim voucher 30.000, cashback 30.000 sama gratis ongkir itu masih agak gimana ya, istilahnya agak sulit gitu. Soalnya menjelang flash ini menjelang habis gitu loh. Akhirnya wes tidak apa-apa, tinggal nambah ongkir 5.500 karena gupuh ya, nggak ngeklaim voucher itu dan itu sebagainya. Akhirnya dapat. Nah, setelah dapat itu kan saya baru tahu kan di caption itu tidak ada tulisan ini barang pre-order, karena saya ngiranya kalau flash sale itu langsung dikirimkan gitu loh ya. Nah, akhirnya menuju pada tepatnya pada 16 November pada hari Senin itu datang barangnya. Ya, saya bersyukur alhamdulillah kayak gitu ya. Nah, selama menunggu itu hampir 1 bulan itu saya tuh selalu login apa istilahnya melihat itu loh, melihat kondisi barang saya apakah sudah dikirim kayak itu. Saya chat di komentarnya pihak Infinix belum ada respon, dan akhirnya saya chat di pihak Lazada yang 24 jam. Itu sekitar 3 kalian saya chat gimana gitu progresnya gitu. Selama itu juga selain itu yang bisa lakukan, itu saya juga cek di YouTube, lihat unboxing dan review gitu loh. Saya tuh itu masa-masa penantian gitu loh ya. Nah, ini juga ada kejadian pas tanggal 11 November kan, 11.11 itu kan ada crazy gitu loh, crazy penjualan gitu loh. Nah, itu kan teman saya itu juga terpincut beli HP Realme Narzo 20 gitu loh ya. Itu harganya 199. Saya tuh hampir kepincut untuk ikut di 11.11 karena HP saya itu kok belum ada progres kayak gitu sepertinya. Nah, akhirnya saya tuh hampir mau membatalkan tapi tidak bisa gitu loh. Ya udah wes, berarti ini sudah menjadi inilah pilihannya Allah kayak gitu ya. Ya udah kayak gitu ya. Ya udah wis, akhirnya tanggal di tepat 16 November itu datang kayak gitu. Ya Allah, alhamdulillah. Dan ini adalah cerita singkatku. Mungkin ada hikmah yang mungkin diambil gitu. Hikmah yang nggak perlu dicontoh ya nggak usah dicontoh kayak gitu ya. Dan di sini saya akan menayangkan bukan unboxing, ya unboxing, tapi saya tidak mereview, tidak mau menjelaskan terkait ini gitu, enggak. Cuma saya bercerita tentang prosesnya gitu. Begini saya mendapatkan flash sale selama nunggu hampir 1 bulan baru mendapatkan gitu ya. Dan semoga dan semoga juga itu yang lainnya itu kalau mau beli itu ya dilihat-lihat dulu, dicet dulu seperti itu lain. Karena kita tidak tahu apakah ini strategi marketing atau yang lainnya, kita tidak tahu. Ya udah gitu aja. Saya tidak menyalahkan atau enggak, cuma karena saat ini saya memang benar-benar butuh gitu, prosesnya gitu loh yang sebutan. Saya tidak pada dulu. Kalau memang saya tidak benar-benar butuh secara urgent, mungkin saya tidak akan selalu intens, selalu mengecek dan sebagainya. Namun karena saya benar-benar butuh, karena saya kan butuh HP untuk komunikasi dan lain sebagainya, akhirnya ya saya itu istilahnya saya gupui gitu loh. Ya Allah, enggak apa-apa ya wes. Ya mungkin itu adalah cerita singkat saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kedepannya mungkin bisa diperbaiki lagi ya. Mana gini ya, mungkin ada cerita yang unik-unik dari teman-teman ya, itu ya proses menjelang mendapatkan seperti apa dengan saya, mungkin bisa di chat di kolom komentar kayak gitu ya.
Ya mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.